Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kini Gunawan dengan NIM 21101015159. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas soal salah satu topik yang cukup penting namun kerap kali kita lupakan, yaitu etika bisnis. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desma Erika Mariati Manik yang telah mengampu saya dalam materi kuliah etika bisnis sehingga saya bisa lebih mengerti mengenai etika bisnis. Seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan sebuah usaha, penting untuk memiliki etika bisnis yang baik. Karena etika bisnis mendasari seluruh kegiatan perusahaan kita, baik yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Namun, sayangnya banyak perusahaan yang kerap kali mengesampingkan etika bisnis untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya ingin memberikan beberapa kasus pelanggaran etika bisnis yang telah terjadi di Indonesia. Kasus yang pertama itu adalah kasus obat sirup PT Afi Pharma, di mana jaksa penuntut umum mendapatkan dokumen bahwa ada bahan baku campuran obat propylene glycol tercemar etilen glikol dan dietilen glikol yang terkandung dalam produk farmasi PT Afi Pharma. Bahan baku dengan kandungan zat beracun itu digunakan hingga 99% yang menyebabkan banyak anak di Indonesia yang mengalami gagal ginjal akut. PT Afi Pharma mendapatkan propylene glycol dari penyuplai yang menurut polisi mengoplos bahan tersebut dengan zat beracun etilen glikol. Perusahaan itu dituduh lalai karena tidak melakukan pengecekan pada bahan baku, yang dimana perusahaan itu sebenarnya punya alat gas kromatografi untuk mengetes produk farmasi, tetapi tidak dilakukan sebagaimana standar aturan Farmakope 6 dari Kementerian Kesehatan. Etilen glikol dan propylene glikol sama-sama berfungsi sebagai zat tambahan untuk pelarut. Namun, propylene glikol merupakan zat yang tidak beracun sehingga banyak digunakan dalam obat, kosmetik, dan makanan. Sedangkan etilen glikol bersifat beracun yang biasanya digunakan untuk cat, pulpen, dan cairan rem, di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan batas aman untuk etilen glikol dan dietilen glikol itu adalah 0,1%. Standar ini telah diadopsi oleh Farmakope pada tahun 2020. Jaksa penuntut umum Iksan menjelaskan asal-usul bahan baku beracun tersebut. CV Samudra Chemical diketahui mengoplos propylene glikol yang dibeli dari Dow Chemical Thailand dengan zat cemaran etilen glikol. Bahan oplosan itu kemudian diperjualbelikan sehingga akhirnya masuk ke mata rantai pembuatan obat di PT Afi Pharma. Lebih lanjut, PT Afi Pharma dituduh lalai karena dalam pedoman pembuatan obat Farmakop 6 serta Peraturan Badan POM nomor 34 tahun 2018 disebutkan bahwa industri farmasi bertanggung jawab atas pengujian bahan awal. Di mana kasus ini terdapat 4 terdakwa, yaitu Direktur PT Afi Pharma Arif Prasetya Harahap, kemudian Manajer Pengawasan Mutu PT Afi Pharma yaitu Noni Satyanugra, kemudian Manajer Quality Insurance PT Afi Pharma yaitu Aina Rawati Suwito, dan Manajer Produksi PT Afi Pharma Istiqomah. Putusan pengadilan telah diberikan di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur menjatuhkan vonis penjara selama 2 tahun dan denda 1 miliar rupiah, subsidi 3 bulan kurungan kepada 4 terdakwa kasus obat batuk sirup yang berbuntut gagal ginjal akut pada anak. Vonis ini jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yaitu hukuman penjara selama 7 hingga 9 tahun penjara. Klarifikasi terkait pemberitaan bahan kedaluarsa dalam produk Pizza Hut dan Marugame Udon digelar Minggu sore di Hotel Sultan Jakarta. Acara ini diadakan oleh PT Sari Melati Kencana selaku pemegang label Pizza Hut dan PT Sri Boga Marugame Indonesia selaku pemegang label Marugame Udon. Kedua perusahaan menanggapi pemberitaan yang dirilis majalah Tempo yang kini ramai dibicarakan di media sosial. Kasus yang kedua adalah kasus dari PT Sri Boga Food Group. PT Sri Boga Food Group adalah pemilik dari PHD, Marugame Udon, dan juga Pizza Hut. Kasus ini bermula dari ditemukannya sebuah berkas bertuliskan Maurice Extension Chef Live 2015-2016 pada tanggal 4 April 2016 oleh pihak BBC dan juga pihak CNN. Pada berkas ini ditemukan daftar produk yang telah diperpanjang masa kadaluarsanya, antara lain Veggie Chicken Sausage, Carbonara Sauce Mix, Puff Pastry, Brownies Mix, Citrus Marinade, Saus Sate, dan juga XO Sauce. Bahan-bahan ini telah diperpanjang masa kadaluarsanya selama 1 bulan oleh pihak Pizza Hut dan juga PHD.
Selain itu, ditemukan pula beberapa bahan seperti bubuk bonito, saus tempura, saus sukiyaki yang telah diperpanjang masa kadaluarsanya selama 3 bulan oleh pihak Marugame Udon. Pada produk-produk ini ditemukan sebuah stiker berisi nama eksportir, berat bersih, kode produksi, tanggal produksi, dan juga tanggal kadaluarsanya. Dan di saat yang bersamaan ditemukan pula stiker tambahan berisi instruksi untuk melakukan perpanjangan masa penyimpanan 3 bulan setelah masa kadaluarsanya. Dan instruksi ini sendiri diberikan oleh pihak purchasing. Dalam menanggapi ketuduhan ini, PT Sriboga Food Group mengeluarkan bantahan melalui Direktur Marketing Pizza Hut Asia dan juga Kepala Bagian Jaminan Mutu Marugame Udon. Keduanya menyatakan bahwa mereka kerap melakukan inspeksi secara rutin, maka dari itu tidak mungkin ada penggunaan bahan-bahan yang sudah lewat masa kadaluarsanya. Sayangnya kenyataan berkata lain. Hal ini terbukti dengan ditemukannya sebuah dokumen oleh tim BBC di mana terdapat kumpulan email yang mengirimkan instruksi untuk melakukan perpanjangan masa kadaluarsa dan salah satunya ke Pizza Hut di Singapura. Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa PT Sriboga Food Group telah melanggar etika bisnis dalam usahanya. Kasus yang ketiga adalah kasus dari PT Kimia Farma. Pada tahun 2021, Kimia Farma sempat menjadi perbincangan karena melanggar etika bisnis pada saat Indonesia sedang dilanda COVID-19, di mana adanya kasus penggunaan alat tes antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dugaan penggunaan tes antigen bekas itu berawal dari penggerebekan lokasi tes antigen di Bandara Kuala Namu pada Selasa, 27 April 2021. Penggerebekan dilakukan di Laboratorium Rapid Antigen Kimia Farma, lantai M di bandara tersebut. Penggerebekan dilakukan anggota di Krimsus Polda Sumut. Sebelum adanya terjadi penggerebekan, polisi mendapat keluhan dari para calon penumpang pesawat yang mendapati hasil rapid antigen positif COVID-19 dalam kurun lebih dari 1 minggu. Setelah itu, penggerebekan dilakukan dengan cara penyamaran. Saat penyamaran, salah satu polisi mendaftar sebagai calon penumpang yang hendak mengikuti rapid test antigen. Setelah antri, dia masuk ke ruangan pemeriksaan dan dimasukkan alat tes rapid antigen ke lubang hidungnya. Setelah menunggu 10 menit, anggota Polda Sumut itu mendapati hasil tesnya positif. Sempat ada perdebatan soal hasil pemeriksaan itu. Setelah itu, petugas laboratorium dikumpulkan dan polisi melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi. Hasilnya didapati alat rapid test antigen yang telah dipakai digunakan lagi alias didaur ulang. Esok harinya pada tanggal 29 April 2021, layanan tes antigen di bandara yang bekerjasama dengan Kimia Farma telah diberhentikan sementara. Selain itu, polisi juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka dijerat melanggar Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kelima tersangka itu adalah orang-orang yang disebut bekerjasama di Kimia Farma sebagai pengelola laboratorium tes antigen Bandara Kuala Namu. Antara lain adalah yang pertama, Business Manager di Laboratorium Kimia Farma Jalan Kartini Medan dengan inisial PM. Yang kedua adalah Kurir Laboratorium Kimia Farma dengan inisial SR. Yang ketiga adalah CS di Laboratorium Klinik Kimia Farma dengan inisial DJ. Yang keempat adalah pekerjaan bagian admin Lab Kimia Farma Jalan Kartini Medan dengan inisial M. Dan yang terakhir adalah pekerjaan bagian admin hasil swab dengan inisial R.